Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali akan belajar firman Tuhan dalam PIK ini, Pembinaan Iman Kristen ini, dan judulnya adalah Camkan Fakta dan Realita ini dan Bersikaplah Bijak. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus. Dan kami semua boleh memahami firman Tuhan dan kami menjadi orang-orang yang berbijaksana. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Camkan fakta dan realita ini dan bersikaplah bijak. Terus sekalian, selama pelayanannya di dunia ini, Yesus pernah mengatakan kalimat-kalimat yang belum pernah dan tidak akan berani diucapkan oleh orang-orang lainnya. Berikut adalah kutipan dari sebagian perkataannya yang unik dan unggul itu. Ia mengklaim diberi kuasa untuk menghakimi seluruh manusia. Dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Itu perkataan Yesus tentang dirinya. Lalu ia bersaksi tentang dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Siapakah manusia yang pernah berani mengucapkan kalimat seperti itu? Hanya Yesus saja. Perkataan tersebut membuat gusar para ahli Taurat yang kemudian melihat mukjizat kesembuhan orang lumpuh itu. Itu sungguh terjadi. Setelah memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, Yesus berkata kepada orang banyak yang mencari Dia, Ia berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Siapa yang pernah mengucapkan kalimat seberani itu? Lalu ia memberikan undangan kepada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem pada hari raya Pondok Daud. Dia berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang hidup. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Mana ada orang lain yang berani bicara seperti itu? Ketika orang-orang Yahudi bersoal jawab kepadanya dengannya, Yesus memberitahu mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Bahasa Indonesia tidak punya tenses ya. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya dikatakan before Abraham was,
Abraham pernah hidup waktu lalu. I am. Di hadapan Tuhan selalu present tense. I am. Kalau Abraham was, dia sekarang sudah dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan Yesus selalu I am. Di hadapan Allah yang maha kekal selalu I am, present tense, I am. Ia juga berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa. Mana ada nabi yang pernah hidup di dunia ini yang pernah bicara demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa. Tentang nyawa yang akan dikorbankannya, ia menegaskan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Wah, mana ada yang berani bicara seperti itu. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tetapi aku memberikannya, yaitu memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 18. Luar biasa. Sebelum membagikan Lazarus, camkan, Yesus mengatakan yang tidak ada orang lain yang mengatakannya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Luar biasa. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Sebab Yesus itu kebangkitan dan hidup. Sebelum disalibkan, dibangkitkan kemudian naik ke surga, Yesus memberi penghiburan yang meyakinkan kepada para muridnya. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Gak ada orang lain yang berani mengucapkan itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana? Siapa yang berani mengucapkan demikian? Ya, kecuali pribadi yang pernah ke surga dan memang datang dari surga sehingga dia tahu kondisi surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Luar biasa ya. Ya. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian Yesus memberikan pernyataan yang lugas dan terkenal. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Sekali lagi, tidak ada seorang lain yang berani mengucapkan kalimat yang luar biasa ini. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dalam bahasa Yunaninya loh, jalan itu ho hodos. Ho aletheia, ho zoe. Maksudnya satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Pada para muridnya, ia menyatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Oh, luar biasa. Perkataan yang sungguh-sungguh unik yang tidak pernah diucapkan oleh orang lain. Sebelum disalibkan, ia berdoa kepada Bapanya di surga. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Yesus berkata kepada Rasul Yohanes, jangan takut. Ini. Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Luar biasa.
Akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aduh, nabi mana yang pernah mengucapkan itu? Hanya Yesus yang mati, 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Dan akan datang kembali ke dunia ini. Yesus berpesan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22. Dari pembacaan ayat-ayat di atas, kita bisa lihat bahwa Yesus dengan sangat berani mengucapkan klaim-klaim kemutlakan tentang dirinya. Dan tidak ada orang lain yang berani mengucapkan hal-hal itu. Maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkinkah Yesus itu pembual atau suka berhalusinasi tentang hal-hal yang hebat-hebat? Pembual atau berhalusinasi tentang hal yang hebat-hebat? Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang faktanya adalah demikian. Seperti yang diucapkannya itu. Tidak ada posisi di tengah. Sampai sekarang ini, abad 21 ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu pembual dan suka berhalusinasi belaka. Bahkan sebagian mereka yang dulunya begitu anti-Kristen, membenci Yesus, sekarang mereka percaya Yesus, bahkan menjadi pengabar Injil kemana-mana. Bahkan sampai rela di penjara, dianiaya demi Yesus yang dulunya mereka benci, sekarang mereka sembah. Oh, puji Tuhan. Biasanya apabila mau menilai seseorang, kita perlu memperhatikan kebenaran dan kejujuran perkataannya, juga perbuatannya. Bukankah perbuatan itu bersuara lebih keras daripada perkataan seseorang? Selain itu, kita juga perlu tahu komentar dan pendapat dari orang-orang terdekatnya, orang-orang lain, bahkan dari orang yang memusuhinya. Kita perlu tahu, perlu dengar komentar mereka. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Banyak nubuat yang dikatakan Yesus tentang hal-hal yang akan datang. Misal tentang keruntuhan Bait Allah di Yerusalem yang digenapi tahun 70 Masehi. Lihat Matius 24. Lalu nubuatnya tentang akhir zaman yang sudah, yang sedang, dan yang akan digenapi. Misalnya apa? Munculnya banyak Mesias dan Nabi palsu. Deru perang di mana-mana. Bencana alam di berbagai tempat. Kelaparan, penganiayaan terhadap umat Tuhan di berbagai tempat. Injil akan dikabarkan di seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa dan lain-lain. Lihat Matius 24. Ada begitu banyak mujizat yang tercatat dalam keempat kitab Injil yang dilakukan oleh Yesus selama pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini. Ada begitu banyak mujizat. Ia melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Sehingga tersiarlah kabar tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan roh jahat, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, untuk disembuhkan oleh Yesus. Disembuhkan oleh Yesus. Matius 4. Alam semesta juga tunduk kepadanya. Seperti angin ribut yang mengamuk diredahkan olehnya. Lihat Matius 8. Ia berjalan di atas air, luar biasa. Berjalan di atas air.
Matius 14. Yesus sering lakukan pengusiran roh-roh jahat dari tubuh manusia. Ya. Bukan pengusiran setan, karena setan cuma satu. Pengusiran roh jahat yang adalah anak buah setan. Ya, setan dan anak buahnya semua takluk pada Yesus. Tapi yang merasuk seseorang adalah roh-roh jahat. Ya, setannya tinggal memberi komando saja. Bahkan ia mengaruniakan kuasa melakukan mujizat kepada para muridnya pula. Dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah roh-roh jahat, usir roh-roh jahat. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Freely give. Dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Biasa dalam ibadah, biasanya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Jadi kalau 5.000 orang laki-laki saja, mungkin perempuannya 6.000. Dan anak-anaknya mungkin 1.000. Jadi semuanya sekitar 12.000. Ya, yang diberi makan oleh Yesus dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Setelah mereka makan kenyang, ada 12 bakul yang penuh isinya. Ya, setiap rasul, 12 rasul itu bawa satu bakul. Peristiwa serupa terulang lagi, yakni ia memberi makan 4.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak, yang telah 3 hari mengikutinya, dengan 7 roti dan ikan, dan sisanya dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh roti. Lihat Matius 15. Yesus membagikan seorang pemuda yang sudah meninggal dunia di kota yang namanya Nain. Lukas 7. Ia juga membangkitkan anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun. Membangkitkan. Lukas 8. Lazarus yang telah mati 4 hari. Dibangkitkannya pula. Yohanes 11. 4 hari. Yesus tahu siapakah yang akan mengkhianati dia, yakni Yudas Iskariot. Lihat Matius 26. Dia tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Ia juga tahu bahwa Petrus akan menyangkalinya 3 kali. Matius 26. Sebanyak 4 kali Yesus menubuatkan tentang penderitaannya disalib dan kebangkitannya kepada para muridnya. Dan semua itu tergenapi, digenapi. Luar biasa ya. Bagaimana komentar dari orang lain? Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, ibu Yesus ya, yang rahimnya dipinjam untuk melahirkan bayi Yesus waktu itu ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, karena kerajaan Allah. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, yaitu Yesus itu, akan disebut Kudus anak Allah. Luar biasa. Puji Tuhan. Yang mengatakan ini Gabriel. Seorang malaikat utusan dari Bapa surgawi. Yang terpenting adalah pernyataan dari Allah Bapa di surga. Ini yang terpenting itu, pernyataan dari Allah Bapa di surga yang meneguhkan identitas Yesus. Dikatakan ketika Yesus dibaptiskan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kata Allah Bapa. Pernyataan yang serupa juga dikatakan lagi pada saat Yesus dimuliakan di atas sebuah gunung. Allah Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
dengarkanlah akan dia. Ini tambahan. Dengarkanlah akan dia. Dengarkanlah akan Yesus. Yohanes Pembaptis berkata sambil menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Iya, inilah anak Allah. Yesus anak Allah. Yohanes 1. Ya. Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus pada malam hari dan berkata, Rabi, yaitu guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan mujizat-mujizat yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Itu pengakuan Nikodemus. Kalau Yesus tidak disertai oleh Allah, nggak mungkin dia melakukan mujizat. Tapi karena Yesus Allah anak, ya, Yesus melakukan mujizat luar biasa. Setelah Yesus mengakhiri khotbah di bukit, maka takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka dengan sebagai orang yang berkuasa, tak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dengan penuh kekaguman, perempuan Samaria bersaksi kepada penduduk sekotanya tentang Yesus yang baru pertama kali berbicara dengannya di tepi sumur pada siang hari. Dia berkata, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ini perkataan daripada perempuan Samaria itu. Simon Petrus, seorang murid yang terdekat, secara pribadi mengungkapkan pengakuan imannya kepada Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Atas nama ke-12 muridnya, Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau Allah yang kudus dari Allah. Luar biasa. Seorang buta sejak lahir mengalami kesembuhan yang menakjubkan. Sebagai responnya ia sujud menyembah Yesus dan mengakui bahwa sang tabib agung itu adalah Mesias yang diurapi. Yohanes 9:38. Setelah kebangkitan Lazarus yang menggemparkan itu, para imam Yahudi sendiri mengakui akan tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Yesus. Sehingga tidak ada cara lain bagi mereka selain mengenyahkannya. Nggak bisa lawan lagi Yesus. Karena Yesus sudah melakukan hal yang luar biasa. Ya sudah, kita enyahkan saja. Ya. Yesus itu. Itu sikap para imam Yahudi waktu itu. Ya. Mereka berkata kepada satu dengan yang lainnya, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu Yesus itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Itu kata imam Yahudi yang membenci Yesus itu. Setelah memeriksa Yesus secara seksama, Pilatus, seorang gubernur Romawi di Yudea pada saat itu bersaksi kepada orang-orang Yahudi, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Siapakah manusia lain yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada, kecuali Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, itu disaksikan oleh Pilatus, gubernur Romawi yang di Yudea. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 3 kali dia ucapkan itu. Ya. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri Yesus yang bangkit,
Thomas memberikan pernyataan iman yang singkat dan jelas tentang Yesus. Dia berkata apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus memang Tuhan, Yesus memang Allah. Ya Tuhan, ya Tuhan, Dia telah mati dan bangkit dan Dia Tuhan. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Rasul Petrus sebagai murid yang paling dekat dengan Yesus memberi kesaksian yang tulus tentang Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya tipu, tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 itu. Selain Rasul Petrus, Rasul Yohanes juga adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Yohanes bersaksi tentang banyaknya tanda-tanda ajaib. Dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, itu kitab Yohanes itu. Tapi semua yang tercantum di sini, kitab Yohanes itu telah dicatat supaya kamu percaya dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, itu nama Yesus. Ya, Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Cuma yang dicatat sebagian saja dalam kitab Injil itu, ya. Pada saat kematiannya terjadilah gempa bumi di tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Melihat hal-hal ajaib tersebut, maka kepala pasukan Romawi yang gak percaya Yesus sebelumnya, beserta prajurit-prajurit Romawi yang lainnya yang menjaga Yesus, menjadi sangat takut dan berkata, sungguh Ia ini tuh Yesus itu adalah anak Allah. Lihat Matius 27. Atas permintaan para imam, kepala dan orang-orang Farisi, Pilatus memeterai kubur Yesus dan memberi perintah kepada para prajurit Romawi untuk menjaga kubur Yesus sampai hari ketiga. Namun pagi-pagi sekali pada hari ketiga, setelah kematian Yesus, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu besar penutup kubur tersebut untuk digulingkannya. Wajah malaikat itu bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Lihat Matius 28 ayat 1 sampai 6. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri lagi berulang kali kepada lebih dari 500 orang. Lebih dari 500 orang. Kesaksian 2-3 orang sudah meneguhkan satu hal itu, satu kenyataan itu betul terjadi. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Ya, dan itu bukan selama 1-2 hari, tapi selama 40 hari. Ya, Yesus yang bangkit tidak mati lagi. Itu jelas. Fakta yang sungguh jelas dan tidak diragukan lagi. Kenaikannya secara tubuh jasmani ke surga disaksikan banyak muridnya dan para malaikat juga menyaksikan. Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada tahun 37 sampai 100 Masehi, dia berasal dari keluarga imam Yahudi. Setelah berontak terhadap bangsa Romawi, ia ditangkap oleh tentara Romawi. Setelah itu, ia mengambil keputusan yang drastis untuk membaktikan diri guna mendukung orang-orang Romawi. Drastis sekali ya. Bahkan ia membujuk sisa-sisa bangsa Yahudi lainnya untuk lakukan hal yang sama, yaitu mendukung orang-orang Romawi. Setelah pemberontakan Yahudi dipadamkan, yaitu Josephus pergi ke kota Roma bersama Jenderal Titus dan tinggal di sana sampai kematiannya, yakni pada tahun 100 Masehi.
Sebagai teman dekat dari Kaisar Vespasian dan Titus, Josephus dianugerahi nama keluarga dari kedua temannya itu, yakni Flavius Josephus. Itu gelar kebangsawanan. Ya. Josephus menuliskan semua karyanya di Roma, di kota Roma. Berikut adalah kutipan dari sebagian tulisannya tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Fakta sejarah. Ya. Apa yang dikatakan Josephus? Sekarang kira-kira waktu ini, Yesus seorang yang bijak, jika pantas menyebut dia sebagai seorang manusia. Karena dia telah lakukan karya-karya yang ajaib. Seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukahati. Dia menarik banyak orang Yahudi dan non-Yahudi. Dia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas anjuran orang-orang penting di antara kami telah menghukumnya di kayu salib, ya, dia mau meneguhkan bahwa Yesus dihukum dia kayu salib. Ya. Mereka mengasihinya sejak semula, tidak meninggalkannya. Itu murid-muridnya itu tetap setia iring Tuhan. Ya, karena dia menampakkan diri kepada mereka. Yesus telah bangkit menampakkan diri kepada mereka. Hidup kembali pada hari ketiga. Dia meneguhkan kebangkitan Yesus juga. Dia meneguhkan kematian Yesus di atas salib. Dia meneguhkan kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dan puluhan ribu hal-hal yang ajaib lainnya tentang dia. Dan umat Kristen. Yang dinamai dari namanya, dari nama Yesus, dari nama Kristus. Ya. Sampai sekarang tidak. Umat Kristen tidak musnah hingga saat ini. Kenapa demikian? Karena didukung, dibela oleh Tuhan mereka yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Ya, ini fakta yang sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh nyata. Saya mengundang saudara yang sudah mendengar dan menonton acara ini. Terima Yesus kalau sudah belum terima Yesus. Terima Yesus dalam hatimu. Percaya pada Yesus sang juru selamat. Dan saudara akan mendapatkan hidup kekal. Pengampunan dosa dan hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu, perkataan hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus berbicara kepada setiap kami yang menontonnya. Bekerja dalam hati kami. Membuka hati kami. Agar kami percaya Yesus sebagai selamat yang bisa mengampuni dosa kami. Dan memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.